Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Uh, Thank you. I'm sorry for sending this video late karena tadi ada serangkaian acara yang harus saya hadiri. Oke, kita langsung saja ke pembahasan kita hari ini. Pertemuan kita yang kelima ya. 5 apa 6 begitu? 6 sepertinya. 6 ya, betul. Good. Uh, Topik kita malam hari ini adalah tentang simple present tense. Kalau kalian biasa belajar bahasa Inggris, maka saya yakin hal ini tidak sulit ya. Karena memang apa namanya simple present itu sangat umum sekali. Good. Saya mulai dulu dari sebuah statement bahwa simple present tense itu adalah sebuah tenses. Tenses itu apa itu tenses, Mister? Sederhananya tenses itu yang mengatur cara kita membuat kalimat. Apakah kita akan membuat kalimat yang sifatnya menjelaskan kegiatan kita sekarang atau yang mengatur sifatnya kegiatan kita yang akan datang atau menjelaskan kegiatan kita di masa lalu. Sederhananya begitu, ya. Good. Nanti kita akan banyak sekali membahas tenses, tapi kita mulai dari yang pertama dan yang paling utama, yang paling dasar dari sebuah tenses adalah simple present tense atau tenses simple present. Tenses simple present tense itu dipakai pada dua hal. Yang pertama, ketika kalau kita ingin menjelaskan kegiatan sehari-hari yang terjadi atau yang kita lakukan secara rutin, maka kita menggunakan simple present tense. Jelas ya? Yang pertama untuk menjelaskan kegiatan kebiasaan sehari-hari atau yang kita lakukan secara rutin. Yang kedua, ketika kalau kita mau menyatakan kebenaran umum, jadi ada kebenaran-kebenaran umum, ya, kebenaran yang sifatnya umum diketahui oleh banyak orang, maka kita menggunakan simple present tense. Contoh, saya mengajar bahasa Inggris setiap hari. Itu kan adalah kegiatan sehari-hari. Maka kalau saya mau buat kalimat semacam itu, saya menggunakannya simple present tense. Saya, apa bahasa Inggrisnya? I, mengajar, teach, bahasa Inggris, English, setiap hari, every day. Kalau sudah semacam itu sudah tenses simple present tense. Itu sudah masuk dalam simple present tense. Atau saya mau mengatakan bahwa, oke, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Oke, oke, jelas ya. Yang semacam ini juga adalah simple present tense karena ini kebenaran umum yang semua orang tahu. Bumi itu bulat. The earth is round. Iya, semua orang tahu bahwa bumi itu bulat. Maka ketika kita mau mengatakan atau membuat kalimat yang sifatnya menjelaskan dua hal tersebut, kebenaran umum dan kebiasaan sehari-hari, maka kita menggunakan apa? Simple present tense. Good. Saya coba untuk menjelaskan simple present tense. Good. Kalau dari buku ini ya. Intinya kalau kita sudah meletakkan subjek di depan kemudian kata kerja yang tidak ditambahi apa-apa itu sudah simple present tense. Contoh, saya berbicara bahasa Inggrisnya saya adalah I, berbicara adalah talk. Selesai. Kamu berbicara, kamu apa? You berbicara, talk. Selesai. Kalau kita we berbicara, talk. Oke. Okay. Mereka they berbicara, talk. Sudah. Ini sudah masuk dalam kategori simple present tense. Jangan ditambahi is dulu ya. Kalau ada is mr itu, kan kita sudah sepakat di awal, kalau ada be, yakni dalam kurung is mr, itu tidak boleh gandeng sama action verb. Talk, talk kan action verb. Jadi tidak boleh gandeng sama itu dulu. Ya. Jadi subjek terus action verb. Tidak ada tambahan apa-apa dulu. Jelas ya? Kalau sudah semacam itu sudah masuk dalam kategori secara bentuk penyusunan kalimat dia sudah simple present tense. Jelas ya? Good. Kemudian khusus untuk she, he, dan it ya. Untuk kata kerjanya harus ditambahi s atau is. Nanti aturannya ada di belakang. Oke. Jadi sederhananya kalau I, you, we, they itu tanpa ditambahi apa-apa action verbnya. Sedangkan untuk she, he, it kata kerjanya ditambahi s atau is. Contoh, dia berbicara, she talks. Dia laki-laki berbicara, he talks. Hujan, it rains.
Ya. Contoh, apa Lutfi Aziz berjalan. Lutfi Aziz walks. Ada S-nya di belakang. Ya. Oke. Atau siapa namanya? Siapa itu? Kurotu Ayun berbicara. Maka Kurotu Ayun speaks. Ada S-nya di belakang. Ingat-ingat ya. Jadi kalau Ayu Widey tidak perlu ditambahi apa-apa action verbnya. Sedangkan kalau she, he, it itu ditambahi S. Atau IS. Nanti ada IS-nya di belakang. Kita masuk kepada contohnya dalam sebuah kalimat. Oke, I eat breakfast every morning. Saya makan pagi setiap pagi. Saya sarapan setiap pagi. Kebiasaan sehari-hari ya. Maka kita menggunakan simple present. Coba subjeknya mana? I. Predikat atau verbnya mana? Eat. Ya. Breakfast keterangannya. Every morning keterangan waktu. Adverb of time. Ya. Jadi kalau ada every itu biasanya keterangan. Jelas ya? Oke, ingat di sini tanpa ada is, mr, tidak usah ditambah dulu. Nanti itu beda. Good. Sedangkan kalau Olga, laki-laki ya, Olga speaks English every day. Ingat, kalau dia he, she, it, maka kata kerjanya ditambahi s seperti ini. Olga speaks. Kemudian contoh ketiga, we sleep every night. Sudah. Kami tidur setiap malam. Jelas itu ya. Kemudian they go to the beach every weekend. Mereka pergi ke pantai setiap weekend. Nah, jelas kalau yang semacam ini menjelaskan kegiatan sehari-hari atau kegiatan yang rutin itu menggunakan simple present. Dari bentuknya ini juga simple present. Ketahuan dari mana? Ketahuan ini verbnya tidak ditambahi apa-apa. Kemudian kecuali untuk Olga, he, she, it baru ditambahi s. Sedangkan untuk we, they tidak ditambahi apa-apa. Kalau sudah begitu, kita bisa berasumsi bahwa kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang menggunakan tenses simple present. Sampai sini paham ya? Ini contohnya. She wakes. Last dia pakai s ya. She wakes up every morning at 7. Kalau he shave every morning. Dia bercukur. Di sini dia ada tambahan s. Kenapa? Karena subjeknya he, she. Oke, jelas ya? Oke, kalau kalian mau mengerjakan, gampang saja. Nah, ini ada. Eat breakfast. Kalau I, maka I eat breakfast. Kalau go to class, I go to class. I put on my clothes. Oke. Kalau I drink a cup of coffee or tea sampai di bawahnya. Ingat, ya, ingat. Kalau subjeknya ini selain I, they, we, you, atau dalam artian kata she, he, it, maka she misal, maka di sini bukan it saja, tapi she eats, she goes, she puts, atau pakai he drinks, he shaves, he puts. Kalau pakai she takes, he gets up, she picks up. Oke, sampai ke bawah. Jelas ya? Jelas, itu tanda bahwa simple present. Ya, good. Itu sampai bawah, itu kalau mau dikerjakan boleh. Saya lanjut ke, ini gini. Nah, ini kalau misal kalian mau mengerjakannya boleh. My mother and father eat. Eat apa eat? It yang benar ya, karena my father and father itu dua, jumlahnya dua. Kalau diganti dengan pronoun dia menjadi they. Tapi kalau my mother, maka drink apa drinks? Oke benar, drinks. Kalau I, take apa takes? Take yang benar ya. Kalau my sister, take apa takes? Takes yang benar ya. Kalau I, study apa studies? Good job, study yang benar. Kalau we walk apa we walks? Yang benar walk saja tanpa ada s. Kalau class itu kalau digantikan itu kan benda, jumlahnya satu. Maka begin apa begins? Oke, yang jawab begin ini salah. Yang benar adalah begins ya. Nomor 8, it stop apa it stops? Yap, yang jawab stops benar. Nomor 9, we eat apa we eats? Kalau yang jawab it salah, yang benar adalah we eat.
Kalau nomor 10, my friend and I. Go apa goes? Yang jawab goes salah karena my friends and I itu jumlahnya lebih dari satu. Maka yang benar adalah go. Ya, bisa ya menentukan kapan menggunakan s, kapan tidak. Ini sudah saya kerjakan sendiri tugasnya yang di atas itu. Nah, untuk 3.2 dikatakan bahwa simple present itu sering menggunakan keterangan waktu. Keterangan waktu yang pertama adalah always. Artinya adalah selalu. Ada usually, selalu juga. Often atau often boleh. Sering. Sometimes, kadang-kadang. Seldom, jarang. Rarely, jarang-jarang. Never, tidak pernah. Good. Untuk peletakannya sendiri, Mister kapan peletakannya? Di mana peletakan yang tepat? Peletakan yang tepat untuk add frekuensi, frekuensi adverb ini adalah setelah subjek. Ya, subjeknya dulu, baru always, usually sampai never, baru verb, action verb atau linking verb nanti. Contohnya, Bob always eats. Ya, Mary usually eats. They often watch TV. Tom sometimes watches TV. Ya, dia pakai S ya, karena subjeknya adalah Tom. I seldom watch TV. I rarely drink milk. Dan yang terakhir adalah I never eat pepper. Ingat, peletakan untuk keterangannya, keterangan waktunya di simple present, always sampai never ini, peletakannya setelah subjek, dan atau sebelum verb. Jelas ya? Saya rasa ini sangat jelas sekali. Saya menjelaskan dengan sangat jelas sekali. Good. Nah, ini untuk kalau mau dikerjakan boleh. Jadi kalau always itu kan selalu. Kalau seminggu, dalam seminggu itu cuma 6 kali, maka yang benar apa? Ya. Masa never? Kan tidak mungkin. Maka bisa pakai usually gitu ya. Kalau mau dikerjakan silahkan. Good. Dikerjakan sendiri, mandiri ya. Kalian harus bisa mandiri untuk belajar. Saya kasih umpannya, kalian yang mancing. Good. Kemudian, ini saya lanjut lagi. Jadi, keterangan waktunya tadi itu tidak melulu hanya tentang always, kemudian seldom, often, sometimes, dan lain-lain. Ada juga yang semacam ini, ya. Oke. Ya, a day, a week, a month, a year. Sehari, seminggu, sebulan, kemudian setahun. Nah, sebelumnya itu ada kata once, satu, twice, dua kali, once itu sekali, twice, dua kali. Kalau sudah tiga, maka berubah menjadi three times, tiga kali, empat kali, four times, lima kali, five times, enam kali, six times, tujuh kali, seven times. Baru ditambahi a day, a day, a day, atau a week boleh, a month boleh, a year boleh. Contoh, ya, I see my grandparents three times a week. Saya mengunjungi kakek dan nenek saya berapa kali? Three times. Tiga kali. Ingat kalau mau bilang tiga kali, three times. Satu kali apa? Once. Dua kali? Twice. Oke. Tiga kali sebanyak apa? Seminggu. Maka three times a week. Tiga kali sebulan. Three times a month. Ya. Saya. Ini. I see my aunt once a month. Maka artinya adalah saya mengunjungi bibi saya sekali dalam sebulan. I see my cousin Sam twice a year. Saya bertemu atau mengunjungi sepupu saya dua kali dalam setahun. Good. Saya, ini juga adalah frekuensi, adverb of frekuensinya, keterangan untuk seberapa seringnya ya. Selain yang tadi, yang always dan teman-temannya. Good. Jelas ya, nanti bisa dibaca untuk yang lain-lain. Oke. Nah, ini kalau mau dikerjakan seperti yang tadi. Saya lanjut dulu. Oke. Nah, good. Ingat ya, saya selalu bilang bahwa kalau action verb itu tidak pernah gabung jadi satu dengan linking verb. Kalau linking verb yang berupa be itu ya be, ya dia sendiri tanpa ada tambahan action verb. Kalau action verb ya action verb sendiri tanpa ada tambahan linking verb.
Benar ya? Seperti contoh, kalau be itu kemarin sudah dijelaskan, dia diikuti 3 hal. Pertama adalah pertama adalah benda, noun, kemudian adjective, dan yang ketiga adalah tempat. Nah, frekuensi adverb yang tadi itu, yang always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never itu, kalau masuk dalam kalimat simple present tense yang tidak menggunakan action verb, atau dengan kata lain, masuk pada kalimat yang menggunakan linking verb yakni be, maka letaknya setelah be, bukan setelah subjek. Ya, ini peletakannya beda sama yang di atas. Nah, contohnya, Tom is always late for class. Ini simple present tense ya. Ketahuan dari mana? Ada is, am, are. Kalau sudah ada is, am, are, itu tanda bahwa tensesnya adalah simple present tense. Peletakannya adalah setelah is atau setelah be. Tom jarang terlambat ke kelas. Maka Tom, jarang. Seldom late. Tom is seldom late for class. Boleh seperti itu. Ya, jelas ya. Jadi jelas kalau yang pakai is, am, are itu adalah yang yang simple present tense tapi tidak menggunakan action verb. Ini perbandingannya. Yang ini menggunakan action verb. Action verbnya mana? Comes. Yang ini tidak menggunakan action verb. Dia menggunakan linking verb berupa be, yakni is. Maka peletakannya Tom is usually late for class. Kalau ini Tom langsung frekuensinya. Ya, frekuensi adverbnya. Tom usually comes late. Kenapa pakai S? Ada yang tahu kenapa? Betul, karena subjeknya adalah Tom, he. Maka sesuai kesepakatan kata kerjanya ditambahi S. Good job. Saya lanjut, masih ada 2 yang penting. Ya. Ini masalah, nanti kalian boleh cek sendiri. Ini masalah bagaimana dan kapan, serta bagaimana pengucapan kalau semisal ditambahi S atau IS. Contoh kalau push, ya push. Kalau ditambahi IS maka menjadi pushes. Tulisannya ada IS-nya, bacaannya bunyinya ada Z. Ini kalian mesti harusnya dapat di pronunciation. Beda mana yang S, mana yang S, mana yang Z. Gitu ya. Nah, mestinya kalian sudah bisa membaca ini. Kalau teach menjadi teaches. Walaupun ada S-nya. Ya. Ini masalah pronunciation-nya. Ini domainnya bukan domain saya, tapi saya singgung sedikit. Good. Saya lanjut dulu. Oke. Ini juga sama yang seperti yang tadi. Kalau cry, ya ada beberapa kata kerja. Ini kan action verb yang hanya ditambahi S dan IS. Selain action verb tidak. Kalau linking verb kan tidak. Kalau cry dan try, untuk yang berakhiran Y, maka Y-nya dihilangkan, digantikan I dulu, baru IS. Cry menjadi cries. Ya. Try menjadi tries. Kalau pay khusus untuk ini, pay itu pays. Enjoy tidak perlu dihilangkan y-nya, tetap langsung tambahi s. Kenapa? Disinilah alasannya. Kalau misal dia sebelumnya itu konsonan, maka dihilangkan, ditambahi i dulu, baru ditambahi is. Tapi kalau vowel, ya sudah, langsung tambahi s saja tanpa is. Jelas ya? Oke, ini nanti bisa kalian baca-baca. Kalian harus bisa mandiri. Ya, saya zaman dulu diberikan penjelasan oleh dosen saya, tapi setelah itu saya sendiri melakukannya. Good. Oke, ini yang kemarin. Ini yang kemarin untuk yang have ya. Maka I have a book. Kalau dia, maka he has a book. Kalau I do my best, ingat kalau udah she, maka ditambahi es. Maka does, bukan do, bukan she do ya. Kalau they go, maka she goes. Jelas ya? Yang berbeda hanya yang has, karena have tidak dibaca haves, tapi diubah menjadi has. Kalau ditanya apa ini, tensinya apa? Ya simple present. Ketahuan dari mana? Lihat kata kerjanya, tidak ditambahi apa-apa.
Kecuali dia ditambahi s atau is ketika subjeknya she, he, it. Gampang kan? Good. Ya, dicerna. Jadi sambil lalu kalian mendengarkan ini, nanti jangan lupa untuk mencernanya juga secara mandiri, belajar secara mandiri ya. Oke. Nah, saya masuk ke yang ini. Ada ini terus satu lagi nanti. Nah, tadi itu contohnya ya, we talk, kami bicara, she talks, dia bicara. Oke, contoh lain seperti tadi, Lutfi Aziz berjalan, Lutfi Aziz walks. Kalimat-kalimat itu semua adalah kalimat positif. Dikatakan kalimat positif karena tidak ada kata tidaknya. Apakah ada kata tidaknya? She walks, she talks, Lutfi Aziz walks, apakah ada kata tidaknya? Tidak ada. Karena kan artinya dia Lutfi Aziz berjalan, dia berbicara. Apakah saya bilang dia tidak berbicara? Kan enggak. Ya kan ya? Jelas. Lantas Mister, kalau untuk mau mengatakan bagaimana caranya untuk mengatakan saya tidak dalam simple present. Maka caranya gampang. Kalau untuk I, we, you, they, semua ditambahi do not atau dibaca don't. Do not atau do not. Sedangkan she, he, it itu ditambahi does not, doesn't. Artinya apa, Mister? Artinya tidak. Ya, I don't drink coffee, saya tidak minum kopi. Bukan I not. Sekali lagi, bukan I not. Ya, we don't drink coffee, okay? You don't drink coffee, they don't drink coffee. She doesn't drink coffee, he doesn't drink coffee, it doesn't drink coffee. Ingat, walaupun pada kalimat positifnya she ditambahi s atau is, maka untuk kalimat negatifnya tidak usah ditambahi, cukup sudah di depan. Ada does-nya. Ingat ya, kalian tidak boleh lagi mengatakan saya tidak mengerti, I not understand. Salah. Yang benar apa? I do not understand atau I don't understand. Oke. Contoh lain, Shelfie tidak mengerti, Mister. Shelfie tidak masuk. Maka bukan Shelfie not come. No, it's wrong. Yang benar apa? Shelfie does not come. Jelas ya? Ya, jelas. Oke. Do dan does di sini berfungsi sebagai pembantu saja. Oke. Tapi kalau saya tanya, saya tidak di sini. Bahasa Inggrisnya apa? Oke, yang jawab I not here, saya jitak. Kalimatnya yang benar adalah I am not here. Oke, kenapa ada M-nya? Ya iya, karena itu kata kerjanya atau predikatnya. Kan tidak ada action verb. Maka harus ditambahi M. Oke, dia tidak di sini. She is not here. Bedakan ya, kapan pakai is, kapan pakai is not, am not, are not dengan do not dan does not. Kapan? Kalau ada kata kerja action verb-nya, pakai do not. Sedangkan kalau tidak ada action verb-nya, pakai am not, are not, is not. Jelas ya? Jadi untuk bilang saya tidak tahu, I don't know, dia tidak tahu, she doesn't know, kami tidak tahu, we don't know, kami tidak peduli, we don't care. Oke, dia tidak mencintaimu, he doesn't love you, bukan he not love you. Jelas ya? Oke, kenapa? Karena ada action verb-nya. Good. Ini kalau disingkat semacam ini ya. I don't, they don't, he doesn't. Ini kalau disingkat ya. Good. Kemudian ini kalau misal kalian mau mengerjakannya boleh. Silahkan. Oke. Kemudian yang terakhir ini kalau misal kalian mau bertanya. Ya. Sebentar. Oke, ingat jangan lupa belajar, jangan lupa ini ya, jangan lupa terus praktek. Ingat sesuatu yang worth it itu tidak didapatkan dengan cara berleha-leha. Ya harus butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Saya zaman dulu itu tidak bisa bahasa Inggris sama sekali. Saya tiap ketemu sama teman saya coba ngomong bahasa Inggris. Saya termasuk orang juga yang kalau jalan nyetir itu saya ngomong sendiri pakai bahasa Inggris. Ya, good. Yang terakhir adalah kalau kalian mau bertanya, oke, yang jawabannya iya atau tidak. Nah, seperti yang saya jelasin kemarin, iya atau tidak ya dalam simple present, maka caranya ya do-nya ditarik ke depan. Tadi kan I don't.
I don't, we don't, they don't ya. Oke, maka do-nya ditaruh ke depan, taruh ke depan dulu do, taruh ke depan dulu does, baru subjeknya I, you, we, they, baru subjeknya she, he, it, baru ditambahi kata kerjanya like. Jadi kalau diartikan do I like coffee, apakah saya suka kopi? Begitu. Jawabannya kan cuma dua. Kalau ndak iya ya tidak. Do you like coffee? Jawabannya cuma dua. Kalau ndak iya atau tidak. Ya. Jadi sekarang kalian bisa ya, Mister, apakah Mister akan masuk kelas hari ini? Maka bahasa Inggrisnya gimana? Maka do you come to class, okay, today? Gitu. Jelas ya? Oke. Okay. Oke. Okay. Atau kalian mau tanya, si Selfie itu masuk kelas enggak? Kan jawabannya cuma dua. Iya atau tidak. Maka kalimatnya bagaimana? Kalau mau bertanya yang jawabannya iya atau tidak, maka pakai yang bawah ya, karena Selfie itu wanita. Does, oke, okay, Selfie, oke, okay, comes. Apakah Selfie masuk kelas? Come to class. Jelas. Jelas ya, bisa ya. Ini gampang. Oke. Okay. Apakah kamu mencintaiku? Bahasa Inggrisnya? Do you love me? Betul. Apakah dia peduli padamu? Oke. Okay. Apakah dia peduli padamu? Jawabannya kan cuma dua. Kalau tidak iya atau tidak. Maka does he peduli apa? Care. Care kan action verb. Care to you. Oke. Okay. Jelas ya? Gampang ya? Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, ini contoh. Are you a student itu benar. Mister, kenapa tidak pakai do? Ya iya, lawang dia nggak ada action verbnya. Coba, are you student ada action verbnya? Nggak ada. Makanya dia pakai are. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Oke, jelas ya? Tapi kalau apakah kamu memanggil siswa itu? Ya udah. Apakah apa? Do you memanggil apa? Call siswa itu, the students. Bisa dipakai do. Kenapa? Karena ada action verb yang berupa call. Tapi kalau tidak ada action verbnya, pakai is mr. Karena itu kan sudah, itu juga verb yang merupakan linking verb. Oke. Okay? Saudaranya si action verb. Ingat, linking verb dan action verb tidak pernah gabung jadi satu. Kecuali dalam beberapa kesempatan. Jelas ya? Oke. Okay. Contoh ini, do you like tea? Yes, I do. Ini untuk jawabannya. Does Bob like tea? Apakah Bob suka teh? Yes, he does. Apakah apakah Bob menyukai saya? Ada contoh teman kalian cewek nanya, apakah Bob menyukai saya kira-kira? Maka bahasa Inggrisnya, does Bob like me? Ya. Jelas ya? Oke, saya ingin kalian bisa mempraktekkan ini sampai hafal di luar kepala. Oke, untuk simple present tense, saya ingin kalian bisa secara spontan menggunakan kapan menggunakan I don't, I do not, I don't, sorry, we don't, they don't, kapan she doesn't, he doesn't, it doesn't, kemudian do you, do I, do they, kemudian does he, does she. Saya ingin kalian secara spontan tanpa mengingat, tanpa melihat buku, kalian bisa. Oke, saya akan memberikan latihan-latihan kepada kalian nanti. Oke, ingat untuk grammar yang semacam ini basic sekali. Saya ingin kalian di luar kepala. Karena kalau kalian tidak di luar kepala, kalian akan susah untuk membaca teks-teks yang diberikan oleh dosen lain. Oke, jelas ya? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you so much. Saya harus buru-buru ke acara yasinan. I'm going to see you again next meeting. Ingat, jangan berhenti belajar. Suatu hari nanti, oke, yang berhasil itu bukan mereka yang dari keturunan orang berhasil saja, tapi mereka yang punya kemampuan, mereka yang punya kapasitas, mereka yang punya skill. Dan kalian, saya yakin kalian bisa melewati itu dan kalian akan bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Itu saja dari saya. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night.